Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 1 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 19 ayat 15 sampai 29 berbicara soal kehancuran Sodom dan Gomora. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas kedua kota itu, sehingga hancurlah kota itu. Abram, Lot diselamatkan, tapi istri Lot yang menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Dari bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 dikisahkan bagaimana Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, dan sekonyong-konyong angin ribut menghantam mereka dan danau menjadi berguncang, sehingga perahu ditimbus dengan gelombang yang kencang. Yesus tidur di dalam buritan. Ketika mereka membangunkan Yesus, mereka berteriak-teriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hei orang yang kurang percaya?" Lalu ia bangun menghadik angin dan danau, sehingga danau menjadi teduh sekali. Mereka semua heran dan bertanya-tanya, "Orang apakah dia ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita. Yang pertama dari kitab Kejadian yang menjadi bacaan pertama hari ini. Kemarin kita mendengar bahwa Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun Abraham menawar, "Seandainya ada orang sekian, apakah engkau juga akan membinasakan?" Dan dijawab oleh Yahweh, "Tidak. Kalau sekian, tidak." Kesempatan diberikan kepada manusia, Sodom dan Gomora, untuk bertobat, meninggalkan kejahatannya, dan kembali kepada Allah. Namun yang terjadi, mereka tidak menggunakan kesempatan itu.
sehingga mereka akhirnya dijatuhi hukuman hujan belerang. Kesempatan disia-siakan, maka yang ada adalah malapetaka. Tidak mengikuti perintah Allah akan mendapatkan kesengsaraan, termasuk Istilot yang melanggar perintah menoleh ke belakang akhirnya menjadi tiang garam. Dari bacaan ini kita boleh mengambil permenungan, apakah kita sudah menggunakan segala kesempatan yang diberikan Tuhan kita gunakan sebaik-baiknya. Ataukah kita menyia-nyiakan, maka nasib kita akan sama dengan kota Sodom dan Gomora. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk mengerti kehendak-Nya, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, agar kita pun beroleh kasih karunia Allah. Semoga akhirnya kita boleh mendapatkan belas kasih Allah. Dari bacaan Injil, kita ditantang oleh Yesus bagaimana kita beriman. Hari ini dalam Injil Matius, tantangan kita atau teguran Yesus berbunyi, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Berarti kita percaya, tetapi kepercayaannya itu sangat tipis, sehingga mudah goyah menghadapi badai gelombang, menghadapi angin sakal. Iman kita berkurang. Teguran pada Injil Lukas berbeda lagi. Tidak hanya kurang percaya, tetapi Yesus menegur kita, "Di manakah iman kepercayaanmu?" Iman kepercayaan kita tidak hanya berkurang, tapi hilang, sehingga tidak percaya lagi kepada Yesus. Iman itu sirna oleh tantangan dunia. Sedangkan pada Injil Markus, tegurannya keras, "Hei kamu yang tidak percaya." Tiga teguran ini harus kita cermati. Hai kamu orang yang kurang percaya, di manakah iman kepercayaan kamu? Dan kamu yang tidak percaya, saya berharap kita tidak termasuk dari tiga-tiganya, karena kita benar-benar percaya kepada Yesus.
Seandainya kita termasuk di antara ketiganya, mari kita ubah hidup kita. Dari kurang percaya menjadi sangat percaya. Dari tidak percaya menjadi percaya. Dan di manakah kepercayaanmu, kita kembali mengarahkan hidup hanya kepadanya. Agar akhirnya kita benar-benar punya iman yang kuat, dasar untuk keselamatan kita. Badai, angin, gelombang laut seringkali mempengaruhi iman kita. Maka semoga sekalipun badai berlalu, iman kita jangan pernah goyah, jangan pernah menyerah. Agar akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang setia di dalam iman. Semoga akhirnya dengan berbagai macam cara iman kita terus berkembang kokoh dan kuat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang memperkuat iman kami. Maka bila kami ragu-ragu, bila kami kurang percaya, bila kami kehilangan iman, kuatkan, tambahkan iman kami, agar kami mengandalkan hanya kepada-Mu, agar akhirnya iman kami tetap kokoh kuat berdiri di hadapan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, agar akhirnya kami sungguh-sungguh merasakan pendampingan dan berkat-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar terus mengusahakan pola hidup yang sehat dengan menjalankan protokol kesehatan, agar kita tetap sehat, keluarga sehat, sama sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam gereja, lewat doa-doanya, lihat pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian diri, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sangat mendukung gereja dalam pewartaan Injil. Semoga kita semua boleh senantiasa mendapatkan kasih karunia Allah. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, Prodiakon, timja yang ambil bagian dalam menggerakkan umat terlibat dalam gereja. Mari kita tingkatkan apa yang sudah baik, agar gereja kita semakin berkembang. Misa minggu depan tanggal 5 dan 6 akan dipergunakan untuk
perpisahan dengan Romo Purna. Dan tanggal 8 akan kita hantar ke tempat tugas yang baru. Mudah-mudahan apa yang sudah baik dapat terus dikembangkan oleh umat. Dan Romo Purna lebih bisa memberikan sumbangan tenaganya di tempat tugas yang baru. Mari saling bergandengan tangan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.